Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perbedaan ya antara dua ERP, yaitu yang pertama adalah ERP dari Odoo dan Journal ID by Mekari. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke perbandingannya ya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Odoo dan apa sih itu Journal ID by Mekari ya. Mungkin Odoo itu merupakan salah satu ERP yang open source ya, yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen bisnis. Di dalam Odoo ini sebenarnya banyak banget modul-modul yang disediakan, seperti salah satunya adalah seperti payment, inventory, itu ada customer relation management juga, ada purchasing, expenses, dan juga accounting. Nah, kurang lebih di sini UI-nya ya, untuk dashboard utamanya. Nah, di sini banyak banget fitur-fiturnya. Ini ada sales, ada restoran, ada invoicing juga, CRM, inventory, website, dan lain sebagainya. Sedangkan apa sih itu Mekari Journal ya? Journal.id itu sebenarnya adalah software akuntansi online berbasis cloud ya, untuk mengatur sistem pembukuan yang lebih baik bagi pemilik usaha kecil dan menengah UMKM ya, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun karena di sini sifatnya adalah cloud ya. Ya, ini merupakan contoh desain atau UI ya dari Mekari Journal. Cuma di sini Mekari Journal mungkin lebih fokus pada pembukuan saja untuk alur arus kas. Oke, di sini saya akan lanjut ke perbandingan ya antara Odoo dan Journal.id by Mekari. Oke, mungkin dari Odoo terlebih dahulu ya. Di sini saya ingin membandingkan berdasarkan lisensi, instalasi, biaya, database, dan juga modul-modul yang disediakan. Untuk lisensi, Odoo itu full gratis, open source dan gratis ya. Dan untuk instalasinya bisa dilakukan instalasi secara manual menggunakan cloud atau on-premise server sendiri. Dan untuk biaya, mungkin biaya yang akan dikeluarkan adalah biaya deployment dan juga biaya database untuk on-premise. Untuk database yang menggunakan Postgres, dan untuk modulnya ini merupakan tidak semua modul ya, bahkan untuk di Odoo versi terbaru ada modul-modul lebih baru juga gitu ya. Dan mungkin ini list modulnya, ada e-commerce, blogs, forum, ada marketing, CRM juga, financial accounting, purchasing, inventory, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan untuk Mekari Journal, untuk lisensinya itu berbayar ya. Dan tidak perlu instalasi karena sifatnya cloud aja, langsung menggunakan di websitenya journal.id. Dan untuk biayanya kurang lebih 500.000 sampai 1.300.000 dan tidak perlu memikirkan database. Dan untuk modulnya di sini sebenarnya lebih berfokus pada pengaturan arus kas ya. Jadi di sini melakukan pencatatan pembelian, pencatatan penjualan, dan juga dokumen legal juga bisa dihandle gitu di Mekari Journal ini. Nah, ini kurang lebih membandingkan dari homepage Odoo terlebih dahulu. Nah, kalau dari homepage Odoo bisa dilihat fiturnya sangat banyak sekali ya. Jauh lebih banyak daripada Mekari, karena Mekari Journal.id by Mekari itu hanya berfokus pada keuangan saja dan accounting saja. Sedangkan kalau untuk Odoo banyak juga di sini fitur-fiturnya, bahkan sampai e-commerce juga, bahkan sampai employees juga ada fiturnya gitu untuk human resources, terus untuk marketing juga, untuk inventory, manufacturing. Itu banyak banget fitur-fitur yang disediakan. Dan di sini apabila kalian menggunakan server sendiri ya, bisa mendapatkan manfaat ini secara full ya, secara gratis. Dan ini seperti ini homepage Mekari Journal. Seperti yang bisa dilihat fitur-fitur yang ada di sidebar-nya ya. Ada penjualan, pembelian, itu untuk mengatur penjualan pembelian, dan juga itu ada pengaturan aset juga, dan juga e-materai juga diimplementasikan di sini seperti itu ya. Dan pengelolaan pajak juga diimplementasikan di sini. Nah, ini merupakan contoh UI dari salah satu modulnya, yaitu purchasing ya. Seperti yang bisa dilihat di sini ada list of purchasing-nya, ini udah ada dummy datanya.
Dan di situ juga bisa membuat purchasing-nya, terus vendornya siapa aja, terus order deadline, expected arrival, terus currency-nya apa aja. Jadi di sini emang bisa banyak banget currency yang dipakai ya. Tidak hanya USD dan rupiah juga bisa seperti itu. Dan di situ juga ada produk-produknya gitu. Produknya apa aja, terus section-nya apa aja, bisa dimasukin juga note-nya dan others information. Sedangkan pada Mercari Journal ya, di sini hanya bisa ditampilkan contohnya seperti pojok kanan bawah ya. Itu juga bisa ditampilkan produknya, tapi di sini hanya bisa dalam currency rupiah ya. Dan di sini supplier juga bisa ditulis di situ seperti pada vendor di Udu ya. Dan di situ tagihannya juga bisa terlihat, dan di situ juga bisa terlihat ya pembelian yang belum dibayar itu berapa, pembelian jatuh temponya berapa, dan pelunasan yang sudah dibayarkan gitu pada 30 hari terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini, dan di Udu juga sebenarnya bisa terlihat gitu ya. Average order value-nya itu berapa, terus purchase last 7 days-nya berapa, terus lead time to purchase-nya berapa, dan lain sebagainya. Oke, dan mungkin di sini saya akan melanjutkan dengan kesimpulan ya. Apa perbedaan Udu dan Mercari Journal? Mungkin yang pertama adalah dari Udu terlebih dahulu, pros-nya adalah fitur yang jauh lebih lengkap. Ya, seperti yang sudah dilihat tadi ya, fiturnya lengkap banget, bahkan tidak hanya accounting saja, tapi untuk human resources dan dan bahkan legals juga itu juga bisa dimasukin gitu di Udu. Dan lebih kompleks dan lebih komprehensif dari fitur-fiturnya, tampilan yang juga user friendly, tidak kalah dengan Mercari Journal. Ini gratis ya, terutama untuk community versionnya dan instalasi lokalnya itu gratis. Kecuali kalau untuk penggunaan online ya, penggunaan online di server Udu-Udu itu perlu berbayar. Dan untuk prosnya juga Udu mudah digunakan. Cons-nya di sini adalah harus melakukan instalasi dan deployment sendiri. Apabila ingin digunakan di satu company besar, maka harus mengeluarkan sedikit biaya untuk instalasi dan deployment tersebut. Nah, sedangkan untuk Mercari Journal, ya prosnya adalah tidak perlu melakukan instalasi. Ya, yang kedua adalah mudah digunakan untuk pemula. Dan karena fitur-fiturnya juga sedikit ya, tidak begitu kompleks, pengguna baru juga tidak begitu bingung gitu dalam mengerjakan atau menggunakan Mercari Journal untuk pertama kalinya. Dan untuk cons-nya di sini adalah hanya mencakup fitur manajemen keuangan saja, gitu. Dan di sini berbayarnya cukup mahal, ya kurang lebih 500.000 untuk fitur paling rendahnya dan 1,3 juta untuk fitur termahalnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton teman-teman semua.